saya biasa dipanggil Emma. Latar belakang saya dulu seorang Muslim, suku Bugis Bone. Jadi dari keluarga, ya baru saya sendirilah yang terima Yesus. Nah, saya memiliki 3 saudara, 2 laki-laki dan saya sendiri perempuan. Saya sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Saya jujur sudah 2 kali menikah. Mungkin ini kedengarannya agak gimana begitu ya. Nah, dari inilah memulai kehidupan saya, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan. Dulu saya menikah sama-sama Muslim. Kami sama-sama Muslim, lalu memiliki 1 orang anak dan cerai. Saya mungkin tidak menceritakan secara detail bagaimana saya bisa pisah. Yang pastinya masalah dalam rumah tangga yang membuat saya tidak bisa bertahan, yang akhirnya memutuskan saya untuk berpisah. Singkat cerita, saya setelah beberapa tahun cerai, saya kenal sama suami yang sekarang. Suami saya yang sekarang itu orang Kristen. Cuman menikah sama saya, dia masuk Islam. Karena saya fanatik ya. Saya sangat kental dengan keagamaan saya. Ya, karena memang saya terlahir seorang Muslim, ya saya taat kepada agama kepercayaan saya dulu. Jadi saya bilang sama suami, ikut kalau mau nikah sama saya harus masuk Islam. Akhirnya suami masuk Islam. Kami dikaruniai 1 orang putra. Dalam perjalanan, awalnya baik-baik aja. Saya sampai dipuji-puji sama keluarga karena ya di dalam Islam kita membawa orang yang masuk ke agama Islam itu upahnya surga ya. Jadi dibangga-banggakan lah begitu. Tapi beberapa bulan tahun perjalanan, saya melihat perubahan dari suami saya. Dia kembali ke keyakinan yang lamanya, dia kembali ke Kristen. Pada saat itu saya dilemanya gini, saya takut sama Tuhan saya pada saat itu. Kalau saya berhubungan suami istri dengan suami saya yang sekarang, padahal dia sudah kembali ke agamanya lagi, saya melakukan hubungan suami istri itu hukumnya dosa. Saya takut begitu. Nah, anak kami pada saat itu masih bayi, masih kecil sekali. Saya bingung gitu, mau mengambil keputusan bagaimana. Pada saat itu, singkatnya kami sudah mau cerai gitu ya. Karena saya juga tidak bisa mempertahankan orang yang sudah membohongi saya. Saya merasa dia membohongi saya begitu. Namun, saya berpikir lagi. Saya bawa sholat, saya ngaji, saya sholat, saya ngomong sama Tuhan saya. Saya bilang, ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini? Dari pernikahan saya yang pertama, saya sangat tersiksa sekali. Saya tertekan, saya kecewa, saya sedih. Jadi, saya merasa tekanan-tekanan hidup yang sangat berat sekali saya alami, gitu. Nah, saya tidak pernah ingin mau saya itu menikah berulang-ulang kali, tidak. Saya kalau bisa di dalam seumur hidup saya nikah itu cuma 1 kali seumur hidup begitu ya. Tetapi karena ya kalau di Islam ya, di agama saya yang dulu ya nikah cerai ya mungkin biasa ya, karena memang boleh menikah lebih dari 1 kali. Nah, namun pada saat itu saya tetap aja di dalam hati saya nggak pengen cerai. Kenapa? Anak saya yang pertama sudah cukup merasakan tidak lengkap kehadiran kasih sayang kedua orang tuanya. Jangan sampai anak ini begini lagi. Tetapi saya dilema begitu. Sampai saya bilang, ya Allah, kok gini banget sih hidup saya?
Dari saya kecil, dari sampai saya menikah, saya selalu merasakan kesedihan. Kenapa kalau begini, kenapa saya harus dilahirkan di dunia ini kalau saya harus merasakan seperti ini? Pada saat itu, waktu saya mendapatkan tekanan-tekanan hidup, saya melakukan kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Saya melakukan kehidupan yang penuh dengan dosa. Saya tidak membalas orang-orang yang menyakiti saya, tetapi saya melampiaskan itu dengan kehidupan yang menghancurkan diri saya pribadi, gitu. Lalu pada saat itu, saya sudah mulai pisah rumah dengan suami. Kami sudah mau cerai. Namun pada saat itu saya dilema bagaimana, apakah saya harus cerai, tapi kalau saya cerai bagaimana anak ini, begitu ya. Saya menangis setiap malam, menangis dengan tekanan-tekanan hidup yang saya alami. Lalu saya sholat, saya berdoa. Saya bersaksi, saya tekankan sekali lagi, saya tidak menjelek-jelekkan agama saya yang sebelumnya, tetapi saya bersaksi real, nyata yang saya rasakan dalam kehidupan saya, yang saya rasakan, ini yang saya saksikan, begitu. Bagaimana saya bisa mengenal Allah itu di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup saya. Saya datang pada saat itu, saya sholat tahajud, saya ingat di jam 12 malam. Saya bilang, ya Allah, kenapa engkau saya telah membawa orang untuk mengenal Engkau, ya Allah, tetapi mengapa Engkau ambil dia kembali? Saya nangis. Lalu setelah itu saya tidur. Setelah saya tidur, saya perasaan baru tidur, tiba-tiba saya mimpi. Nah, di dalam mimpi saya itu, saya seperti di tengah-tengah awan, putih, semuanya putih. Saya seperti melayang di tengah-tengah awan. Lalu di depan saya itu ada gumpalan awan, bersama cahaya yang terang dari jauh menghampiri saya. Lalu di belakang sinar itu, ada suara berkata, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Di dalam iman kepercayaan saya dulu, yang datang di hari akhir adalah Isa Al-Masih. Nah, namun walaupun dia yang datang, kami percaya dia yang datang di hari akhir, kami percaya dia hanya Nabi utusan Allah, gitu. Lalu saya berpikir, kalau saya mau selamat, saya harus percaya sama dia. Siapa dia? Siapa sebenarnya Isa ini? Saya berpikir. Tapi ya udahlah, saya berpikir ya hanya mimpi aja gitu ya. Lalu esokan harinya saya sholat lagi, saya dapat penglihatan. Penglihatan itu saya lagi sholat, lagi ruku, lagi tahiyatul, tiba-tiba putih, semuanya putih, lalu seperti ada sosok terang, memang samar-samar, tapi yang dilihatkan dari penglihatan saya itu adalah Isa Al-Masih itu, Yesus Kristus itu. Dan dia berkata, jika engkau ingin selamat, percayalah kepadaku. Lalu saya berpikir, mungkin ini setan gitu ya. Saya sampai ngucapin doa ayat kursi ya pada saat itu. Kalau kami di kepercayaan yang lama, kalau lihat makhluk-makhluk, kalau kita berpikir itu makhluk setan, kita baca ayat kursi gitu. Kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, bla 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 sampai habis. Setelah itu saya tutup mata, kok hilang gitu kan. Saya pikir, oh ya ini memang setan ini, saya pikir. Tapi kok setannya beda ya. Saya memang dari kecil saya bisa melihat benda-benda yang seperti itu. Iblis, jin-jin gitu saya bisa lihat karena keturunan nenek itu ada okultisme. Jadi saya pikir ya ini setan, tapi kok setannya beda. Setan yang selama ini saya lihat mukanya jelek, mukanya hancur, hitam, jelek, tapi kok ini terang gitu, sinar terang, beda. Kalau yang lain-lain yang saya lihat itu gelap. Lalu besoknya saya melakukan aktivitas, kok saya teringat terus dengan penglihatan dan mimpi ini, seperti menarik hati saya, menarik pikiran saya untuk mencari tahu. Dan anehnya lagi,
Setiap saya melakukan aktivitas, saya mau tidur, saya lagi di jalan, saya lagi bawa kendaraan, dia tuh seperti ada di muka saya, dan itu selalu menghantui saya gitu loh. Seperti dia itu menarik saya untuk mencari tahu siapa dia gitu. Akhirnya saya membaca kitab suci saya, lalu saya berpikir gini, selama ini saya membaca kitab suci kepercayaan saya dulu sering, setiap hari sampai banyak sekali saya khatam. Namun anehnya, selama ini saya membaca lafaz Arab dan terjemahannya itu, kok selama ini sepertinya tidak berfokus kepada ayat itu. Sepertinya selama ini biasa aja ayat itu. Kok pada saat itu saya fokus sama ayat itu yang berkata kepadanya diberikan Taurat dan Injil. Di dalamnya ada nur, cahaya, jalan yang lurus. Percayalah bacalah itu bagi engkau orang-orang yang bertakwa. Jadi saya berpikir, saya kalau di kepercayaan saya dulu, kalau nggak bertakwa nggak masuk surga. Iya, kalau bertakwa harus baca Taurat dan Injil. Bagaimana saya mau membaca Taurat dan Injil? Memang di dalam 6 rukun iman, salah satu 6 rukun Islam iman, salah satunya itu percaya kepada kitab-kitab. Nah, memang kami diajarkan untuk percaya kitab-kitab, tetapi karena kontras, kita disuruh membenci orang Kristen karena orang Kristen itu adalah orang kafir. Nah, bagaimana kita mau membaca Taurat dan Injil, dan sedangkan kita percaya bahwa Taurat dan Injil itu kitabnya orang Kristen gitu. Jadi sangat bertolak belakang. Nah, tapi pada saat itu saya seperti ditarik hati saya untuk ingin membaca Taurat dan Injil itu. Saya memberanikan diri untuk membaca Taurat dan Injil. Saya membeli. Singkat cerita, saya membeli, saya cari, saya searching di Google tempat di mana membeli Alkitab. Awalnya saya salah beli, akhirnya habis itu saya cari tahu, saya dapat. Nah, sebelum saya memilih untuk apa yang saya pilih, saya cari tahu. Saya belajar Alkitab, saya belajar sejarah kekristenan itu ada 2, Katolik dan Protestan. Nah, situ saya belajar sejarah-sejarahnya. Nah, setelah itu saya baca Alkitab. Awalnya saya nggak baca dari awal Kejadian sampai Wahyu gitu, nggak. Saya bacanya itu comot-comot aja. Tetapi ada ayat yang sangat menguatkan saya gitu. Di Petrus, bagaimana Tuhan Yesus itu memikul dosa-dosa kita di kayu salib, yang oleh salibnya dosa manusia itu, sakit penyakit manusia itu ditanggungnya. Wow, itu luar biasa. Dan saya nggak pernah mendapatkan ayat-ayat yang sistematis seperti itu, yang tegas seperti itu. Saya merasa takjub gitu. Saya merasa, wah, ini luar biasa gitu. Lalu banyak contohnya, salah satunya juga tentang ayat yang familiar sekali. Di Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya awalnya tidak mengerti ayat itu, tapi saya cari tahu apa maksud dari ayat Alkitab di Yohanes sekian gitu ya. Oh, ternyata kepada Bapa itu di surga. Di situ saya mengerti, oh begitu. Nah, di situ saya mulai terpanggil untuk membaca dari awal sampai akhir. Nah, untuk membaca dari awal sampai akhir itu perlu perjuangan, sangat berat sekali. Saya pada saat itu sampai merenungi diri saya, kok saya bisa seperti ini ya? Padahal posisi saya pada saat itu lagi punya problem masalah yang berat. Tetapi dengan saya mendapatkan mimpi penglihatan dan akhirnya mengarahkan saya untuk membaca Alkitab, saya melupakan masalah saya. Saya fokus sama hal ini gitu loh. Kok ini sepertinya membuat saya menggebu-gebu untuk mencari tahu. Nah, sebelum saya saya membaca dari awal itu, ada banyak
hal-hal yang saya alami yang membuat saya pengen udah deh stop, gak usah baca Alkitab gitu ya, karena ada banyak gangguan-gangguan kuasa-kuasa kegelapan ingin menghalangi saya untuk membaca kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi ada di dalam hati saya juga mengatakan ini pekerjaan iblis, saya harus lawan. Walaupun pada saat itu saya belum percaya kepada Yesus, saya percaya kepada Allah. Saya bilang, ya Allah, Engkau yang memiliki nafas hidup saya minta kekuatan daripadamu untuk memberikan saya jalan kebenaran, untuk menuntun saya, untuk berikan saya kekuatan. Saya tahu ini pekerjaan-pekerjaan iblis. Akhirnya saya baca dari awal. Nah, setelah saya baca firman Tuhan itu luar biasa sekali. Saya menghabiskan waktu 4 bulan lebih untuk membaca firman Tuhan itu. Sebelum habis saya pergi ke gereja, saya pergi ke gereja. Mungkin di sini saya lebih padat-padatkan lagi aja ya, itunya kesaksiannya. Karena kalau di runtut-runtut bakalan panjang waktunya. Jadi saya dibaptis bulan Januari 2021. Sebelum saya dibaptis, ada satu kejadian yang membuat saya itu betul-betul merasakan Tuhan itu ada. Jadi 2020 bulan 12 itu saya pergi ke acara nikahan abang saya. Jadi dari tempat kediaman saya sekarang itu sekitar 6 jam. Nah, sebelum berangkat, saya pada saat itu memang belum terima Yesus, tapi saya sudah mulai berdoa di dalam nama Yesus ya. Dan pada saat itu juga saya dan suami mulai kembali ya. Nah, sebelum berangkat saya berdoa, saya tutup mata, saya berdoa dalam nama Yesus, tapi saya mendapatkan penglihatan di mana mobil yang kami kendarai itu di jalan, di pertengahan jalan muter 3 kali. Saya merasakan kami mengalami kecelakaan. Saya nggak ada ngomong sama siapa-siapa. Di perjalanan saya cuma bilang sama suami, di mobil itu ada saya, mama saya, adik saya, calon istri adik saya, anak saya 2 sama babysitter 1. Nah, di perjalanan suami itu nyetir mobil itu ngebut sekali. Pokoknya dia punya gas itu habis full. Bayangin di perjalanan gas full, lagi motong, ban mobil belakang meletus. Mobil yang tadinya aduh, udah begini di jalan itu memang pas kami motong mobil itu stop, orang di depan nggak ada, kosong. Ini mobil udah hilang kendali, benar-benar udah tinggal besinya itu bunyinya, aduh nggak bisa kebayang. Mobil itu udah nggak bisa, setirnya udah nggak bisa dikendalikan lagi, udah nggak bisa dipegang. Suami cuma pegang jok mobil, kami semua pegang sini. Anak saya pada saat itu masih kecil, umur 1 tahun lebih, saya pegang begini. Umur 2 tahun lebih, saya pegang gini. Saya hanya mengingat apa yang sebelumnya terjadi. Waktu saya berdoa, saya melihat penglihatan ini dan itu benar-benar terjadi. Saya bingung, lalu saya bilang, Tuhan Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, Engkau Allah, tolong selamatkan kami dari kecelakaan ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya bilang. Tiba-tiba mobil yang tadinya sudah begini, sudah mau nyium aspal, bisa langsung berhenti, langsung stop. Yang itu sangat-sangat tidak mungkin, sangat mustahil sekali. Kalau kejadian Vanessa, artis itu yang masih ada yang hidup, kalau kami tidak akan mungkin. Kalau itu bukan pekerjaan Tuhan, bukan Tuhan yang menolong, kami semua bakalan mati. Mobil udah nggak tahu hancur bagaimana. Bisa-bisanya mobil itu stop, ban kanan, kiri, depan, belakang, nggak ada yang miring, semuanya stop. Sampai suami kami keluar dari mobil, orang-orang datang, sampai orang bilang, waduh bapak hebat sekali bawa
bawa mobilnya, padahal kami tidak ada sama sekali, sudah tidak ada yang bisa mengendalikan setir itu. Di situ saya melihat bahwa ada kuasa Allah yang menolong kami, dan saya di situ mulai percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dan mulai di situ saya minta untuk dibaptis. Tetapi karena bulan 12 2020 itu sudah lewat masa untuk dibaptis, waktunya jadi dijadwalkan di Januari 2021 gitu. Nah, firman Tuhan di dalam Alkitab itu sangat berotoritas, sangat berkuasa bagi siapa yang percaya penuh dengan firman Tuhan itu. Setelah saya membaca firman Tuhan itu, ada banyak firman-firman yang menginsafi kehidupan saya. Saya setiap membaca firman Tuhan seperti menampar kehidupan saya. Aduh Tuhan, inilah kehidupanku, jauh dari kebenaran. Oh, ternyata setelah saya membaca kebenaran firman Tuhan itu, ada kuasa yang menggerakkan hati saya, yang membukakan mata hati pikiran saya, yang terasa selama ini itu tertutup dengan kuasa kegelapan. Tetapi setelah saya membaca firman Tuhan, saya dibaptis, firman Tuhan itu menerangi kehidupan saya, sehingga hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang selama ini saya lakukan, yang saya merasa sah-sah aja, ternyata itu jauh dari kebenaran. Tuhan gak berkenan dengan hal-hal yang saya lakukan yang dulu, kehidupan-kehidupan yang lama. Firman Tuhan mengajarkan saya bagaimana saya mengasihi, bagaimana saya mengampuni, mengasihi dengan benar, mengampuni dengan benar, menghormati Tuhan dengan benar, melayani Tuhan dengan benar, hidup dengan benar. Saya dapatkan hanya di dalam Alkitab, tidak di tempat lain. Saya selama saya terima Yesus, saya membaca kebenaran firman Tuhan. Saya merenungi diri saya, karena firman Tuhan berkata, mengikut aku memikul salib tidak mudah. Saya merenungi setiap firman-firman Tuhan yang saya baca, itu melekat di hati dan pikiran saya. Tuhan, tidak mudah ikut Tuhan Yesus. Saya harus memikul salib saya setiap hari. Sebelum saya melangkah jauh ke depan sampai saat ini, pada saat itu saya sudah merenungkan. Saat saya mengikut Yesus, mungkin saya akan ditinggalkan anak-anak saya, dipisahkan jauh dari anak-anak saya. Mungkin saat saya lagi senang-senangnya sama Tuhan, saya diberikan pencobaan yang mungkin pencobaan itu bisa membuat saya tidak percaya lagi sama Tuhan. Mungkin lagi saya senang-senang sama Tuhan, saya diberikan pencobaan, saya diberikan ujian. Mungkin saja ke depan suami saya bisa meninggalkan saya, suami saya bisa mengkhianati saya, orang tua saya membenci saya, sahabat-sahabat saya mengkhianati saya. Banyak kehidupan yang membuat saya mengalami kepahitan yang lebih dari sebelum saya mengenal Tuhan Yesus. Tapi saya mau katakan, Tuhan, saya siap. Karena apapun yang akan saya alami dalam hidup saya tahu Tuhan ada bersama saya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Sebab saya memang lemah, tetapi roh Allah yang ada bersama-sama saya, yang akan menguatkan saya, yang akan memberikan kelegaan dalam hidup saya. Sebelum jauh saya mendapatkan hal-hal dalam hidup saya sudah memikirkan hal itu. Dan betul hal itu terjadi dalam hidup saya. Anak saya dipisahkan dari saya, anak saya dari suami yang dulu. Setelah saya mereka tahu saya sudah terima Yesus, anak itu diambil, dipisahkan dari saya, dan mereka mengurus lagi di pengadilan, naik banding lagi. Ada banyak hal yang pada saat itu saya berpikir saya bisa menang, karena anak di bawah umur 12 tahun masih hak asuhnya di tangan saya. Pada saat itu saya masih memakai
pikiran dan kekuatan saya secara manusia. Saya sampai ngambil pengacara 3 pengacara 3 karena pada saat itu sebenarnya 1 tapi yang 2-nya mau ikut katanya gitu, jadi 3. Dan mereka katakan, ya saya bisa menang, saya pasti menang. Apalagi pada saat itu mereka bawa ke pengadilan agama Islam. Saya bukan Islam lagi, jadi nggak bisa dibawa ke situ. Jadi harus ke pengadilan negeri. Nah, sedangkan di pengadilan negeri kita udah ngomong-ngomong gini, sudah bawa perkara kita dan dikatakan saya bisa menang. Nah, cuman pada saat itu saya berdoa, saya nangis, anak saya pada saat itu udah nggak ketemu sama saya udah berapa bulan. Awalnya dia bilang mau kakeknya itu, kakek dari mantan suami dulu, bilangnya mau jemput aja. Ternyata dia udah tahu saya sudah Kristen dan dia sengaja untuk pisahkan. Nah, sudah berapa bulan kami tidak ketemu. Pada saat itu saya nangis, saya rindu sama anak saya. Lalu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, bukankah firman-Mu berkata, jika Tuhan di pihakku, siapa yang melawan aku? Saya ternyata salah mengerti konteks firman Tuhan pada saat itu. Tuhan gak mau saya seperti itu. Saya menangis. Saya bilang, saya rindu sama anak saya. Saya nangis. Ternyata Tuhan tegur saya. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan gak mau saya melawan. Tuhan gak mau. Tuhan, ternyata saya diingatkan akan firman Tuhan, akan salib Tuhan. Saya ingat perenungan-perenungan saya sebelumnya. Ini salibku. Tidak apa Tuhan, kalau begitu saya serahkan anak ini kepada mereka. Saya percaya sebab firman Tuhan berkata, aku yang memilih bukan engkau. Aku telah menetapkan engkau. Jadi kalau Tuhan sudah menetapkan, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Jadi saya berpikir, ya Tuhan, kalau memang saya harus mengalah, biarlah saya mengalah. Saya datang ke pengadilan, saya bilang sama ayahnya, di pengadilan itu, di depan hakim, saya bilang, saya putuskan kuasa hukum, saya serahkan anak ini ke tangan ayahnya. Uruslah anak ini dengan baik, saya bilang, sesuai dengan imanmu sekarang, tidak masalah. Tetapi pada waktunya nanti umur dia 17 tahun, saya wajib untuk memberitahukan apa yang saya imani sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk sekarang saya bilang, silahkan uruslah anak ini dengan baik. Saya melapangkan dada. Tetapi pada saat itu ada sukacita yang luar biasa yang saya rasakan. Di situ saya selalu berdoa. Saya percaya bahwa kalau Tuhan mau pakai anak itu, Tuhan bisa pakai anak itu, dan anak itu bisa menjadi terang bagi keluarga ayahnya. Itu harapan saya. Jadi walaupun saya rasanya berat bisa dengan anak saya, tidak masalah Tuhan. Saya katakan yang penting anak itu kiranya diberkati Tuhan. Anak itu boleh menjadi berkat bagi keluarga ayahnya. Itu harapan saya. Jadi firman Tuhan itu dihadapkan dengan saya. Begitu juga dengan sakit penyakit yang harus saya tanggung. Saya mengalami sakit penyakit pada saat itu lagi COVID, Moderna pada saat itu ya. Di tempat saya ini, di rumah sakitnya penuh, tidak ada ruangan yang kosong. Nah, pertama pada saat itu suami saya dulu yang kena COVID ya. Nah, saya merawat suami dan pada akhirnya kami kena semua satu rumah ini. Hanya anak kami yang paling kecil aja yang nggak kena. Nah, karena COVID pada saat itu dianjurkan dokter itu untuk setiap pagi atau sore itu olahraga ringan lah gitu ya. Jadi saya pagi sore itu main bulu tangkis, badminton gitu ya. Nah, terus pada hari yang ketiga pas saya bangun pagi, kok tiba-tiba perut saya sakit. Pokoknya saya udah pernah melahirkan ya, tapi rasanya itu lebih sakit daripada melahirkan. Rasanya betul-betul seperti merenggang nyawa gitu ya. Sampai saya nggak bisa bergerak, cuman merungkuk gitu ya. Saya teriak, saya nangis, saya melahirkan aja nggak ada nangis, nggak ada teriak. Pada saat itu saya nangis, saya teriak, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Saking sakitnya saya
mau napas kenceng aja nggak bisa, napasnya pelan-pelan saking sakitnya itu. Nah, lalu nggak lama kemudian, ada sekitar setengah jam, berkurang rasa sakitnya. Nah, saya pikir ya cuma masuk angin. Nah, di rumah ada yang nolong saya itu, dia bisa ngurut, terus perut saya diurut sama dia, diangkel gitu, peranakannya diangkat, pokoknya di pelus lah perut saya. Nah, terus siangnya sakit lagi, lebih sakit lagi. Akhirnya saya memutuskan bahwa ini nggak bisa, ini harus ke rumah sakit, harus USG. Nah, pertama saya USG ke biomedis. Ternyata di biomedis itu nyatakan bahwa saya KET, hamil di luar kandungan, dan perut saya itu sudah dipenuhi darah katanya. Apalagi dia setelah mendengar kalau saya itu sempat diurut, dia takut dan dia katakan malam ini juga harus diopname dan besok pagi harus segera dioperasi. Aduh, saya bilang bagaimana ini, saya nggak jujur aja pada saat itu. Kalau saya jujur, saya bilang saya COVID, mana ada yang mau periksa saya kan gitu. Akhirnya saya pergi lagi ke rumah sakit lainnya, rumah sakit besar, dan dokter penyakit spesialis kandungan juga berkata bahwa saya hamil di luar kandungan dan harus segera dioperasi. Nah, setelah saya jujur sama dokternya, tidak ada dokter yang mau menangani pasien yang lagi COVID. Semua rumah sakit yang bisa operasi di tempat saya ini, kami pergi, kami kunjungi, tidak ada satupun yang mau terima. Mereka katakan, berdua, saya ini hamil di luar kandungan dan harus segera dioperasi besok pagi. Kalau tidak, saya bisa lewat, saya bisa mati. Lalu yang kedua, nggak ada yang mau operasi karena pada saat itu saya juga lagi COVID. Nggak ada dokter yang mau terima pasien yang lagi COVID dioperasi. Bayangin, saya pada saat itu udah benar-benar udah lemes sekali, udah sakit. Di perjalanan saya cuma berdoa. Nafas saya sudah istilahnya kalau HP itu tinggal satu balok lagi aja baterainya. Ini saya punya telinga tuh berdesing. Saya pikir, wah gini cara saya mau mati gitu ya. Walaupun pada saat itu saya nggak takut lagi mati ya, karena saya sudah hidup di dalam Kristus ya, mati itu bukan lagi hal yang sulit bagi saya karena saya bakal ketemu Tuhan gitu ya. Nah, namun di dalam hati saya berpikir begini, Tuhan, saya nggak takut mati, sebab kalau saya mati saya percaya Engkau menyambut saya. Tapi kalau memang Tuhan masih mengizinkan saya untuk hidup, masih ada keluarga saya Tuhan yang belum terima Yesus. Masih ada banyak orang yang belum mendengar firman Tuhan yang benar. Maka kalau Tuhan mau pakai saya, selamatkan saya, tunjuk satu dokter aja yang mau tangani saya. Akhirnya pada saat itu saya chat teman-teman yang kerja di rumah sakit, dan saat saya udah hampir putus asa, sudah mau pulang ke rumah, ada satu teman yang telepon. Dia bilang, Kak, puji Tuhan ada satu dokter yang mau operasi kakak. Wah, rasanya, saya di situ sudah yakin, percaya bahwa Tuhan buka jalan bagi saya. Nah, akhirnya saya pulang dulu ke rumah, ambil baju, terus ke rumah sakit. Itu sampai di rumah sakit, sampai di UGD, saya sudah merasa, udah pokoknya kunang-kunang, udah napas udah rasanya nggak ada lagi. Saya dipasangkan infus kanan kiri, oksigen, dan pada saat itu sudah mau dilarikan ke ruangan ICU. Nah, saya masih dengar samar-samar. Lalu saya berdoa, saya nyanyikan pujian. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada mujizat. Saya bilang, Tuhan, jangan biarkan sakit penyakit ini menyiksa tubuh saya. Bukankah Engkau telah menanggung sakit penyakitku di dalam tubuhmu di kayu salib? Jangan biarkan sakit ini menyiksa saya tidak mampu, Tuhan. Lalu tiba-tiba seperti saya melihat terang lagi, saya melihat seperti ada Tuhan di situ. Saya melihat ada Dia di situ. Ada sosok terang di situ. Dan Dia memberikan kekuatan kepada saya, seperti ada kekuatan yang masuk dari ujung kepala sampai ujung kaki saya, seperti ada darah yang mengalir dingin gitu. Dan saya merasakan nafas saya langsung normal. Saya merasakan tubuh saya yang sakit terasa normal, seperti orang nggak sakit. Saya langsung minta buka oksigen. Lalu saya bilang, saya sudah
enakan gitu. Terus mereka periksa lagi, ternyata tekanan darah saya semua normal gitu. Nah, akhirnya saya dipindahkan ke ruangan biasa. Nah, saya dijadwalkan besok paginya operasi. Nah, sepanjang malam saya tidak merasakan sakit apa-apa. Nah, karena COVID pada saat itu yang boleh jaga hanya perawat. Jadi perawat itu ngomong sama dokter sepanjang malam itu. Lalu besok paginya saya udah puasa nih, sudah puasa siap-siap untuk dioperasi. Ternyata kata dokternya, ibu, kami memang ibu sudah dijadwalkan pagi ini untuk operasi, tetapi karena sepanjang malam ibu tidak dikatakan bidan ibu nggak dikatakan perawat ibu nggak ada sakit, jadi kami ragu kalau ibu ini apakah betul hamil di luar kandungan, karena tidak ada di rumah sakit ini satu orang pun kalau hamil di luar kandungan itu seperti ibu. Kalau hamil di luar kandungan dari dia masuk ke rumah sakit ini sampai dia selesai operasi, sakitnya tidak akan pernah hilang. Bahkan banyak yang masuk ke ruangan ICU, apalagi posisi ibu sedang COVID, posisi ibu sedang sudah diurut katanya begitu. Nah, akhirnya bagaimana dok, saya bilang. Dokternya bilang ibu harus mengambil satu tindakan lagi namanya 12 fungsi. Nah, dilakukanlah 12 fungsi itu. Kalau keluar darah katanya berarti ibu memang hamil di luar kandungan. Ternyata memang keluar darah dan saya memang harus dioperasi. Nah, sebelum saya tarik dulu ke belakang, sebelum saya dioperasi memang saya sudah mengalami sakit penyakit juga namanya kelenjar getah bening. Sudah di biopsi juga pada saat itu, memang cancer kelenjar getah bening ya. Tapi ya kompleks lah pada saat itu ya. Dan saya merasa mungkin ya hidup saya nggak lama lagi begitu ya. Ada banyak hal yang saya rasakan, ada banyak hal yang dokter bicarakan kepada saya yang secara manusia pasti down ya. Apalagi intimidasi yang iblis yang membuat gak lama lagi nih hidup saya gitu. Nah, tetapi saya kembali lagi kepada keyakinan saya bahwa kalau Tuhan sudah selamatkan saya sampai di titik ini, Tuhan pasti masih mau memberikan saya hidup, mau memberikan saya kesempatan untuk saya bertobat, untuk saya melakukan kehendak Tuhan di dunia ini, untuk saya menebus setiap kesalahan-kesalahan saya, untuk melakukan apa yang boleh saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, memang intimidasi iblis itu menyerang setiap kelemahan kita. Pada saat itu, dia menyerang kelemahan saya. Dia mengingatkan dosa-dosa saya. Tetapi firman Tuhan sekali lagi menguatkan saya. Jika engkau mengakui dosamu, maka aku, Tuhan berkata, aku adalah setia dan adil. Aku akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Di situ membuat saya lemah. Di situ membuat saya kuat dan membuat saya bangkit kembali. Dan akhirnya setiap hari saya katakan, saya tidak sakit, tetapi saya sehat, saya hidup, saya mau menyatakan firman pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Saya selalu katakan itu setiap pagi, setiap saya bangun, dan itu yang membuat saya semangat untuk menyerahkan hidup saya melayani Tuhan sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya